Hai, selamat datang di Pohon Film. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Connect. Mari kita mulai. Di suatu malam, pria muda yang sedang bersenandung tiba-tiba diculik. Dia dibawa ke suatu tempat untuk diambil organnya. Terlihat pria tua sedang membelah dadanya. Dia juga mencongkel matanya. Saat dia membuang kantong sampah, keluar organ tubuh yang kemudian menggerayanginya. Dan ternyata cuma mimpi. Di tempat lain, seorang wanita mencari informasi tentang legenda yang bernama Connect. Di kerumunan orang, dia melihat ada sebuah patung yang mengeluarkan darah. Dan ternyata itu adalah mayat korban pembunuhan yang dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan karya seni. Terlihat juga pria yang diculik tadi ada di sana dengan satu mata ditutup. Di scene ini, penonton masih belum mengetahui apa yang terjadi dengan si pria. Karena sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana dia dibedah dan diambil organ-organnya yang seharusnya dia sudah meninggal. Polisi yang menyelidikinya menemukan ada sebuah ukiran di tubuh mayat itu. Pria yang masih misterius ini ketika sedang berlatih gitar tiba-tiba mendapat sebuah penglihatan tentang ruangan yang dia sendiri tak tahu itu di mana. Dia melihat ada komputer yang menunjukkan tentang astrologi. Terlihat juga sebuah simbol yang mirip dengan ukiran yang terdapat pada mayat tadi. Disinilah kita akan mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Kita akan dibawa flashback di mana ketika pria ini sedang diambil organ-organnya. Mata yang sudah dicongkelnya bergerak menatap si pria tua. Ketika si pria tua sedang menerima telepon, tubuh pria muda ini yang masih belum diketahui namanya muncul entah itu apa yang membuat semua lukanya tersambung kembali. Dia bangun kemudian mengambil satu matanya dan memasangnya kembali. Si pria tua yang ketakutan berteriak memanggil bantuan, membuat si pria muda ini panik dan melarikan diri tanpa mengambil satu matanya yang masih belum terpasang. Dia berpikir pasti satu matanya telah didonorkan ke orang lain hingga membuatnya bisa melihat apa yang dilihat orang itu. Sepertinya pria ini sejenis mutan gitu mungkin ya. Jadi biar lebih mudah kita sebut si mutan dulu ya. Di tempat rongsokan, saat si mutan ini bekerja, dia mendengar majikannya ngedumel karena suaminya pergi mencari rongsokan dengan membawa gerobak. Dia khawatir terjadi sesuatu karena suaminya sudah tua. Si mutan menawarkan diri untuk mencarinya. Di sebuah gang, terlihat kakek tua itu sedang diganggu para berandalan. Si mutan yang datang untuk membantu diremehkan oleh para berandalan ini. Dia dihajar tanpa bisa melawan. Salah satu pria berandalan itu menyerangnya menggunakan pisau yang membuat telinganya si mutan putus begitu saja. Penutup matanya juga terbuka. Terlihatlah satu matanya yang kosong melompong. Berandalan menyebutnya monster dan lari ketakutan. Kata monster membuat si mutan teringat kembali kenangan masa kecilnya. Dia dibully karena kondisi tubuhnya yang bisa kembali normal setelah terjatuh dari pohon. Teman-temannya menyebutnya monster. Dan itu membuat si mutan merasa sedih. Telinganya yang sudah terputus kembali tersambung. Seseorang yang terlihat seperti preman mendengar berandalan itu ngedumel tentang si mutan yang kehilangan satu matanya. Dia kemudian melapor ke bosnya. Si bos menyuruh semua anak buahnya untuk mencari si mutan. Ternyata mereka adalah sekongkolan pria tua yang mencongkel mata si mutan. Mereka tertarik dengan cerita pria tua itu tentang si mutan yang hidup kembali meski sudah dibedah. Mereka beranggapan mungkin itu yang disebut Connect. Gadis itu juga mendengar yang mereka bicarakan tentang si mutan dengan penyadap yang sudah dipasangnya. Di rumah, saat si mutan mendengarkan lagunya yang diunggahnya di sosmed, dia kembali mendapat penglihatan.
Tapi hanya sekilas. Dia kembali mengingat tentang teman masa kecilnya yang menyebutnya monster. Itu membuatnya marah dan memukul kaca hingga retak. Dia bertekad akan mendapatkan matanya kembali. Si mutan kembali ke tempat di mana dia diculik dulu. Tempat itu rupanya base campnya para preman tadi. Salah satu preman melihatnya yang langsung mengejarnya bersama para preman yang lain. Si gadis yang ternyata tinggal di dekat sana juga ikut mengejar. Gadis itu menyuruh si mutan untuk lewat jalan lain agar tidak tertangkap. Dia tak menjawab saat si mutan bertanya dia siapa. Namun saat berada di ujung gang, ternyata itu adalah jalan buntu. Terlihat gadis itu sudah ada di sana menunggunya. Dia pegang pisau dan langsung menggores kaki si mutan untuk memastikan. Tentu saja lukanya kembali menghilang. Mimin geli liatnya guys, kayak tumpukan cacing. Belum diketahui apa tujuannya, namun dia tersenyum saat melihatnya. Si mutan panik karena para preman sudah dekat, sedangkan di sana tak ada jalan keluar. Namun si gadis langsung melemparnya ke bawah, di mana dia tahu si mutan akan baik-baik saja. Selamat datang, begitu ucap si gadis. Di parkiran bawah tanah, datang sebuah mobil membawa mayat anak laki-laki. Terlihat seorang pria mengeluarkannya kemudian naik ke atas. Dia membuka sebuah buku yang isinya tentang gambar patung karya seni. Mirip seperti patung mayat yang kita lihat tadi. Sepertinya dialah pembunuhnya. Dia membuka bungkus mayat anak itu dan menatapnya. Di bis, seorang wanita mendengarkan lagu yang dinyanyikan si mutan. Dia melihat ada kerumunan orang yang ternyata kembali ada sebuah patung. Kali ini patung seorang anak yang sepertinya itu mayat anak laki-laki yang kita lihat tadi. Polisi melihat simbol yang sama dengan patung mayat wanita yang pertama. Ternyata wanita itu bekerja di tempat yang sama dengan si pembunuh. Di luar kantor, si pembunuh yang diketahui namanya adalah Jin Sup tiba-tiba merasakan sakit pada matanya. Di waktu yang sama, si mutan juga merasakan sakit. Dia mendapat penglihatan tentang wanita itu dan juga melihat ada patung di sana. Dia merasa pernah melihat patung itu saat berkeliling mencari rongsokan. Di rumahnya, dia kembali dapat penglihatan, di mana orang yang telah mengambil matanya menumpahkan minuman ke sebuah buku yang bergambarkan patung yang sama dengan patung mayat yang muncul beberapa hari ini. Si mutan akhirnya sadar orang yang mengambil matanya adalah si pembunuh. Di kantor polisi, Detektif Choi yang melihat si mutan di foto TKP, dia langsung mimisan. Temannya langsung beranggapan si mutan adalah si pembunuh. Karena Detektif Choi yang mimisan, artinya dia mendapat petunjuk. Si mutan pergi ke tempat sesuai yang ada di penglihatannya. Dia akhirnya tahu tempat kerja Jin Sup, si pembunuh. Kembalikan mataku dasar pembunuh, begitu kalimat yang ada dalam benaknya. Dan lanjut episode 2 guys.